Sudah bisa dimulai ya? Boleh Pak, Bisa silakan ya. Pak. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa hadir pada acara Ngobras ya bersama BPP SDMP. Kali ini kita akan membahas mengenai teknik perbanyakan benih anggur. Nanti saya akan fokuskan kepada teknik grafting yang memang lebih banyak digunakan di anggur ya. Jadi saya ini adalah sedikit perkenalan dari saya. Jadi nama saya Andi Sugiri. Kalau di Facebook biasa saya pakai nama Andi Sunanggiri ya, Andi Sunanggiri. Kemudian saya lahir dan besar di Bandung, kemudian menamatkan kuliahnya di Institut Pertanian Bogor. Kemudian langsung bekerja di perusahaan pertanian juga dengan spesialisasi sebetulnya di budidaya dan proteksi tanaman. Jadi saya pernah bekerja di Nagro, di Monsanto, di Nufam, dan di Bayer. Dan sekarang saya jabat sebagai Kepala Divisi Litbang dan Edukasi Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia. Asosiasi ini juga berdiri disupport penuh oleh Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. Terima kasih nih Bu Retno. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai benih atau bibit ya tadi yang disampaikan oleh Pak Prof. Dedi ya. Jadi nanti saya tidak akan banyak membahas mengenai aspek budidayanya, tapi lebih banyak fokus kepada benih atau bibit ya, dan saya akan fokuskan lagi kepada metode perbanyakan dari benihnya itu. Ya, jadi dalam hal ini saya akan fokuskan kepada sistem grafting. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk kepada materi yang mengenai benih dan metode perbanyakan, ini bisa kita lihat dalam gambar ini ya, apa yang Bapak Ibu sekalian bayangkan gitu ya, kalau kita bisa memanen langsung tanaman anggur di halaman rumah kita. Ya, jadi ini adalah beberapa contoh tanaman anggur yang ditanam di halaman rumah. Ya, di halaman rumah, ada yang di belakang rumah, ada yang di depan rumah, ada juga yang di lorong-lorong sebetulnya kan di gang-gang seperti itu. Jadi bisa dibayangkan gitu ya, kita betapa senangnya kita apabila kita bisa memanen anggur di pekarangan rumah kita. Kemudian saya sampaikan sebelum masuk pada materi mengenai pengenalan anggur ya. Seperti kita ketahui bahwa anggur ini sebenarnya merupakan tanaman subtropik ya awalnya itu kan. Jadi didatangkan di Eropa, kemudian di Asia Tengah yang banyak ditanam dan sekarang sudah mulai banyak ditanam di Indonesia. Jadi awalnya memang dari Balit Jesro ada sekitar 9 varietas anggur yang sudah dilepas ya. Namun kurang populer gitu ya, kurang populer dibandingkan dengan anggur-anggur yang didatangkan dari luar gitu. Sehingga sekarang ini banyak penggiat-penggiat anggur yang berusaha untuk mengembangkan varian-varian anggur yang terbaru dengan rasa dan bentuk buah yang sangat menarik gitu ya, yang sangat menarik sehingga sekarang berkembanglah teknik-teknik pengembangan atau teknik-teknik perbanyakan bibit atau benih anggur yang dikembangkan oleh para penghobi ya seperti itu. Jadi sekarang sudah mulai banyak orang yang menyambung anggur impor untuk menghasilkan kualitas buah yang lebih baik. Nah, ini adalah beberapa jenis anggur ya yang di sebelah kiri ini adalah jenis anggur yang dari Balit Jesro, ada Kediri Kuning, kemudian Probolinggo Super, Bali atau Alfonso ya, Jesro AG5, Prabu Bestari atau Red Print, kemudian Probolinggo Biru. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ini beberapa jenis anggur impor yang bersifat genjah, mudah ditanam, mudah dibuahkan ya, dan sekarang sudah terkonfirmasi bisa berbuah di berbagai daerah baik dataran rendah maupun dataran tinggi karena kita mencoba mengumpulkan beberapa data dari beberapa penghobi ya dan confirm gitu bahwa anggur-anggur jenis ini adalah bisa ditumbuhkan dan bisa dibuahkan di berbagai daerah di Indonesia. Seperti misalnya anggur Ninel, kemudian Jupiter, Julian, Transfigurasi, Akademik dan Rizamat ya seperti dan tentunya masih banyak jenis-jenis anggur lain yang bisa dikembangkan ya dan memang mempunyai rasa dan bentuk yang sangat unik gitu. Sehingga sekarang ini penghobi ini berusaha untuk mengembangkan jenis-jenis yang genjah, yang mudah ditanam dan mudah dibuahkan di Indonesia. Tentunya dengan rasa dan aroma dan bentuk buah yang
menarik gitu ya, seperti itu. Nah, sebelum masuk kepada metode perbanyakan ya, ini adalah beberapa jenis anatomi dari tanaman anggur ya. Pertama adalah di sini adalah ranting atau cabang gitu ya, cabang untuk cabang pembuahan di sini. Jadi ada cabangnya. Biasanya sih pembuahan dilakukan di cabang tersier. Jadi ada bagian daun, kemudian di sini adalah klaster dari buah. Kemudian di sini juga ada daun lagi. Di sini ada disebut tunas air atau tunas lateral, biasanya disebut seperti itu. Dan kadung sudah terbiasa gitu ya, orang menyebutnya sebagai tunas air. Kemudian juga ada daun, dan di sini biasanya ada klaster bunga lagi di sini. Kemudian di sini adalah sulur ya, sulur yang tempat mengikat dari tanaman, karena tanaman anggur ini termasuk tanaman yang merambat sehingga tanamannya mempunyai sulur untuk berpegangan. Namun kalau dalam sistem budidayanya nanti sulur ini dibuang ya, karena tidak diperlukan, dan kita bantu dengan proses penalian seperti itu ya. Jadi ditali sehingga fungsi dari sulur ini menjadi tidak ada ya. Dan ini adalah beberapa anatomi dari tanaman anggur. Nah, ini contoh bentuk dari grafting. Jadi grafting itu ada bentuk dari batang bawah, kemudian ada akarnya, dan di sini adalah entres atau sion ya, dia biasa disebut sebagai itu, atau batang atas. Inilah yang kita harapkan tumbuh menjadi baik gitu ya, sesuai dengan yang diinginkan. Sementara batang bawah ini lebih mensupport karena mempunyai sistem perakaran yang baik, daya adaptasi di lingkungan yang baik, kemudian tahan terhadap serangan hama dan penyakit, sehingga bisa mensupport perkembangan dari batang atas yang kita inginkan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Ini adalah struktur dari atau calon dari bibit atau benih tanaman anggur. Nah, kalau kita lihat definisi benih tanaman ya, berdasarkan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman ya, Kementerian Pertanian, benih hortikultura itu yang selanjutnya disebut sebagai benih itu adalah tanaman hortikultura, jadi tanamannya itu sendiri atau bagian darinya, atau bisa bagian dari daun atau batang dan lain sebagainya, yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman hortikultura. Jadi ini adalah bagian dari definisi benih secara umum berdasarkan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman ya, seperti itu. Nah, ada dua jenis metode perbanyakan benih atau bibit ya tanaman. Yang pertama adalah secara vegetatif, yang kedua adalah secara generatif. Nah, secara vegetatif tentunya banyak sekali cara-cara secara vegetatif itu ya. Ada juga merunduk, kemudian juga ada macam-macam ya, seperti misalnya dengan menumbuhkan secara in vitro ya. Itu juga bisa dikatakan sebagai perbanyakan secara vegetatif. Namun yang paling umum digunakan di dalam anggur, di dalam budidaya anggur ini adalah perbanyakan vegetatif secara cangkok, stek, dan grafting. Ya, kemudian dengan menggunakan biji adalah merupakan perbanyakan secara generatif yang relatif jarang digunakan oleh penghobi perbanyakan generatif ini dengan menggunakan biji. Jadi yang paling umum digunakan adalah kalau berdasarkan urutan gitu ya. Yang pertama itu adalah yang grafting, kemudian yang kedua itu adalah yang stek, dan yang ketiga itu adalah cangkok. Nah, jadi ini adalah merupakan metode perbanyakan secara vegetatif. Jadi maksud dengan metode perbanyakan vegetatif itu adalah dengan mengambil atau menggabungkan bagian tanaman ya, bagian tanamannya dengan jadi langsung gitu ya, langsung ditumbuhkan. Sementara kalau generatif itu adalah melalui persilangan atau melalui hasil perkawinan gitu ya, seperti itu. Sehingga kalau di biji ini dengan perbanyakan generatif ini bisa jadi anakannya itu tidak mirip dengan indukannya. Sementara kalau perbanyakan vegetatif ini biasanya perbanyakan itu sama dengan induknya seperti itu. Jadi memang tidak merubah genotip dari tanaman induknya. Nah, ini adalah beberapa contoh stek gitu ya. Jadi stek adalah dengan cara langsung menumbuhkan batang tanaman yang sudah tua. Itu sebagian dari tanamannya sudah tua, kemudian kita tumbuhkan pada media yang cocok gitu ya. Kemudian
kita diamkan dan kemudian kita tanam ke dalam polybag. Bisa kita lihat di sini ya. Ya tentunya ada beberapa treatment yang dilakukan agar pertumbuhan akar bisa baik seperti ini. Jadi dengan cara ada beberapa hormon yang paling gampang secara organik adalah dengan menggunakan bawang merah ya. Jadi jus bawang merah di blender, kemudian nanti bisa direndam 1 malam di situ untuk selanjutnya nanti dipendam di dalam kokopit sehingga menghasilkan seperti ini, bentuk seperti ini. Jadi dalam 2 minggu sampai dengan 4 minggu bisa dihasilkan kondisi seperti ini. Ya, dengan demikian ini langsung bisa pindah tanam dan bisa sudah menghasilkan benih atau bibit tanaman yang baik. Kemudian fokus pembahasan kita kali ini adalah lebih banyak membahas mengenai grafting, ya, karena memang metode ini yang banyak dikembangkan oleh penghobi atau penghobi di anggur karena memang lebih cepat diproduksi, kemudian juga mempunyai tingkat keseragaman yang baik gitu ya. Sementara kalau untuk yang stack ini kita harus menunggu batang tanaman yang tua gitu. Jadi ini biasanya dilakukan berbarengan dengan pruning total ketika kita akan melakukan proses pembuahan, sehingga tersedia cukup banyak tanaman atau biasa kita sebut sebagai cutting ya, sehingga kita bisa tumbuhkan dengan metode stack. Sementara kalau dengan grafting, ini kita hanya membutuhkan entres ya, jadi batang muda yang masih muda, tidak perlu yang sampai tua, walaupun nanti juga ada metode grafting dengan menggunakan batang tua, sehingga metode perbanyakan bisa lebih cepat dan lebih seragam seperti ini. Jadi ini adalah beberapa definisi mengenai sistem grafting gitu ya, atau sistem sambung. Jadi definisinya adalah teknik perbanyakan atau menggabungkan antara stek batang atas atau rootstock ya, batang bawah maaf, atau rootstock, dan penyambungan dengan batang atas atau sion gitu ya, atau entres. Jadi kegunaannya adalah untuk menggabungkan varietas batang atas yang mempunyai keunggulan rasa, bentuk, dan kualitas buah, tetapi lemah dalam sistem perakaran dan ya, jadi lemah dalam sistem perakaran dengan varietas batang bawah yang mempunyai perakaran yang baik dan tahan hama penyakit. Biasanya batang bawah yang digunakan, yang di sini ya seperti ini adalah yang mempunyai sistem perakaran yang baik, kemudian daya adaptasinya sangat tinggi di lingkungan, terutama di Indonesia, kemudian mempunyai ketahanan terhadap hama penyakit. Kemudian batang atas yang di sini adalah tumbuhan yang memang kita inginkan. Jadi ini adalah beberapa contoh grafting ya, seperti ini. Nah, alat bahan yang digunakan untuk proses dari grafting ini sebenarnya sangat simpel. Yang pertama ya entresnya itu sendiri atau cutting. Entres itu adalah bagian tanaman bagian tanaman unggul atau yang akan kita sambungkan dengan batang bawah atau rootstock tadi. Ya, kemudian media tanam, kemudian gunting, pisau, grafting ya. Kemudian ada solatif grafting seperti ini. Parafilm nanti untuk menutup tunas yang entresnya ini supaya nanti tidak mudah terkena oleh air sehingga terjaga kelembabannya. Nah, ini adalah beberapa contoh perlengkapan yang diperlukan untuk proses grafting. Nah, ini beberapa jenis rootstock atau cutting batang bawah ya. Ini adalah yang lokal. Ada Red Master, kemudian Isabella, kemudian Alfonso. Ini yang sudah berkembang dilakukan oleh penggiat anggur di Indonesia ya, dengan konfirmasi dapat berbuah dengan baik di Indonesia dengan daya adaptasi yang baik. Kemudian ini adalah beberapa contoh stock import yang dikembangkan, ya banyak juga dikembangkan oleh penggiat di Indonesia, penggiat anggur di Indonesia. Ada Kober 5BB, Sompa, The Great, kemudian Taleki, Freedom, dan lain-lain. Ya, jadi syarat utama dari rootstock itu adalah harus mempunyai sistem perakaran yang baik, mempunyai daya adaptasi yang baik terhadap lingkungan, terutama di Indonesia, karena memang kita akan menumbuhkan tanaman anggur di Indonesia, sehingga harus mempunyai daya adaptasi yang baik dengan kondisi di Indonesia. Nah, untuk beberapa kondisi seperti misalnya untuk di daerah yang mempunyai seperti misalnya media atau tanah yang dengan salinitas atau kadar asam atau kadar garam yang sangat tinggi, sehingga diperlukan jenis-jenis rootstock yang memang tahan terhadap kondisi ekstrim seperti itu. Atau misalnya kondisi kekeringan seperti itu. Nah, itu diperlukan pemilihan rootstock yang sesuai dengan kondisi di
apa namanya di mana kita akan menumbuhkan anggur tersebut. Namun kalau untuk penghobi dan misalnya ditanam di dalam kondisi yang terkendali, di dalam greenhouse, kemudian media tanam pun juga media tanam yang baik, maka penggunaan jenis rusok yang mempunyai daya adaptasi yang tinggi di Indonesia itu juga sudah sangat baik. Nah, ini bagaimana cara memilih cutting atau rootstock yang baik itu. Pertama adalah cutting ini harus sehat gitu, bisa menggunakan diameter yang besar atau yang kecil, yang masing-masing juga mempunyai keunggulan dan kelemahan. Kalau yang biasanya yang terbaik itu adalah yang ukurannya kecil atau mungkin sebesar kelingking sampai telunjuk, nah selunjuk tangan ya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat, kalau kita potong ini masih segar ini di sini, masih segar dan terlihat masih hijau segar seperti ini. Ini kalau yang rusak ini biasanya sudah menghitam di sininya, sudah menghitam dan terlihat sudah mulai mencoklat seperti itu. Ya. Nah, seandainya misalnya kita dapati kondisi seperti ini, biasanya kita lakukan perendaman. Kemudian kita lakukan perendaman yang agak lama, kemudian nanti kita potong di bagian bawah dari mata tunasnya itu, sehingga biasanya pada daerah tersebut kondisi masih sangat segar, ya seperti itu. Nah, terus ada beberapa cara sebetulnya kan dari persiapan rootstock atau batang bawah ini. Ada yang langsung di grafting, disambungkan dengan entres ya. Ada juga yang ditumbuhkan dulu akar atau kalus ya. Dalam hal ini dalam contoh di sini adalah kita akan tumbuhkan dulu cuttingnya itu atau batang bawahnya itu untuk menghasilkan kalus atau calon dari akar, atau bisa juga sampai dengan berakar seperti ini. Jadi tujuannya adalah untuk memacu perakaran. Biasanya kita menggunakan kokopit. Jadi tanaman cuttingnya ini dipendam di dalam kokopit selama 2 minggu, ya. Kemudian dibiarkan lama gitu ya, dan nanti dicek gitu. Atau bisa juga seperti ini, dalam plastik seperti ini, bening gitu. Nanti terlihat di sini ada cemuk akar. Ya, seperti ini. Kemudian atau juga bisa menggunakan sistem semai air. Mana aja yang kira-kira sesuai dengan kondisi di tempat masing-masing. Ada banyak metode untuk menumbuhkan akar atau menumbuhkan kalus. Jadi rendam air untuk memulihkan cambium rootstock yang kurang baik. Kemudian bisa juga melakukan dengan semai air, direndam di airnya di bagian bawah sini untuk menumbuhkan akar. Kemudian juga bisa langsung dipendam di dalam kokopit yang lembab. Ya, selama 2 minggu biasanya sudah mulai muncul kalus atau calon akar, sehingga batang bawah atau rootstock ini sudah bisa digunakan untuk batang bawah. Nah, ini beberapa teknik grafting secara teoritisnya seperti ini ya. Jadi ada batang bawah, ini batang bawah, kemudian yang ada yang sudah berakar atau dalam bentuk kalus. Kemudian ini adalah batang atas, kemudian dipotong batang atasnya ini. Batang atas ini bisa yang sudah tua, atau yang masih muda, ya masih muda, ranting atau cabang yang masih muda. Jadi dipotong seperti ini. Ada berbagai jenis teknik ya cara pemotongannya ini. Dalam hal ini adalah jenis V ini, seperti gini. Jadi setelah itu nanti dimasukkan ke dalam batang bawahnya ini dan dibalut, ya dibalut rapat seperti ini. Nah, ini prinsip dari menyambung ini adalah kita menumbuhkan tanaman ini, yang batang atas ini, dengan menggunakan batang bawah yang ini, ya. Sehingga nanti prinsipnya adalah kita harus mempertemukan kambium batang atas dengan kambium di batang bawah, ya, sehingga nanti yang utuh dan menempel secara kuat di sini. Sehingga itu sudah bisa digunakan sebagai benih atau bibit. Nah, ini beberapa jenis teknik dari grafting pada anggur ya. Dia ini contohnya adalah grafting entres pada cutting atau batang bawah. Jadi ini dikupas kulitnya. Nanti ada videonya nih yang contoh kupas kulit. Sebenarnya ada beberapa contoh video, cuman karena waktu nanti mungkin saya akan sampaikan contoh yang dikupas kulitnya nih. Jadi ini adalah entresnya, dikupas kulitnya. Kemudian di sini adalah belah tengah, ya. Belah tengah dimasukkan. Kemudian ini adalah adu manis seperti ini, ya. Kemudian baru nanti dibalut. Nah, ini beberapa contoh yang sudah tumbuh seperti ini. Ada juga yang bisa menggunakan cutting dengan cutting, artinya batang yang sudah tua
batang atas yang sudah tua dengan cutting juga yang batang bawah yang sudah tua. Bisa juga seperti ini. Jadi mana pilihannya yang memungkinkan untuk dilakukan. Biasanya yang paling umum dilakukan adalah ini karena ini adalah salah satu metode yang paling cepat karena tidak memerlukan waktu yang lama karena untuk menumbuhkan ini ya entres ini. Jadi sumber entresnya itu berlimpah. Sementara kalau yang sudah tua begini harus menunggu ketika kita akan melakukan pruning total pembuahan. Nah, ini beberapa jenis teknik. Yang ketiga adalah sambung pucuk. Jadi menumbuhkan atau menyambungkan batang atas atau pucuk atas gitu dengan pucuk yang di bagian bawah, batang bawah. Jadi ini sudah menjadi tanaman utuh, sudah berakar, kemudian sudah menghasilkan cabang dan ranting gitu ya. Nah, ininya dipotong, rantingnya dipotong, kemudian disambung dengan pucuk di batang atas. Nah, untuk yang ini kita harus kerodong supaya nanti untuk menjaga kelembabannya. Ya, ini juga salah satu contoh metode dari metode grafting. Kemudian ini sambung sisip biasanya untuk memperbaiki percabangan gitu ya. Supaya nanti keluar cabang di sebelah di sini. Ini hasil akhirnya seperti ini. Caranya adalah seperti ini. Jadi dipotong kemudian kita sambungkan. Biasanya yang digunakan adalah batang atau cutting yang sudah tua nih, untuk yang sambung sisip seperti ini. Atau biasa disebut juga dengan menempelkan mata tunas atau okulasi ya, seperti itu bisa juga. Dalam hal ini adalah yang ditempelkan adalah dalam bentuk batangnya ya, batang yang mempunyai mata tunas di sini. Kemudian ditutup rapat seperti ini. Nah, ini beberapa contohnya nih ya. Mungkin bisa didengarkan videonya. Kita gunakan pisau untuk kita sobek. Ini sistemnya apa? Sistem nanti kita akan sisip. Ini sambung sisip. Kita bisa lihat. Ini bagus. Ini rustoknya yang bagus. Ini masih segar, masih basah. Walaupun ini umurnya kita semai dengan kokopit sudah 2 minggu, ini masih bagus. Ini layak untuk dipakai. Sekarang kita gunakan entresnya masih segar, masih fresh. Kita rapikan dulu bekas daunnya ini. Kita rapikan dulu agar kalau misalkan kita bungkus dia nggak jadi pembusukan. Kita rapikan dulu. Lalu kita sayat. Harus seperti ini, nggak bergelombang gitu. Sini satu sisinya kita kasih juga harus rata ya, ini harus rata ya? Harus rata. Kalau nggak rata nanti dia nggak nempelnya nggak pas, nggak sempurna, jadi renggang gitu. Bagian sebelahnya kita kasih sedikit aja, tipis, kita tipis aja seperti ini. Cara penyambungannya seperti ini. Kalau misalkan ini entres kecil, ini sobekannya gede, jadi satu sisi aja kita ketemunya. Jangan diambil tengahnya, kita satu sisi, yang penting satu sisi ini ketemu antara kulit dan kulitnya atau kambiumnya. Seperti ini. Kita tempelkan. Kenapa ini dikasih lebih sayatannya? Karena nanti entresnya ini akan menutup bagian kulit ini. Dari sayatan ini nggak full, saya sampai tutup begini. Ini aja saya lebihkan karena nanti dia akan menutup agar RS ini tidak kemasukan air nantinya, tidak busuk, akan menempel sempurna. Lalu kita bungkus dengan plastik tip. Itu perlu kencang atau gimana? Nah, ini kita standar aja. Kalau misalkan kencang takutnya entresnya dia rusak. Standar aja.
terlalu kencang. Jangan terlalu kencang. Kita tutup sampai bagian atas. Mata tunas sih kita nggak perlu tutup. Bagian atas kita tutup. Ya, ini selesai. Itu kenapa nggak ditutup, Bang? Karena kalau misalkan kita tutup, kalau media tanam terlalu basah, nanti media tanam akan naik airnya, dan mata tunas ini akan busuk. Tuh. Jadi untuk mencegah pembusukan. Mencegah pembusukan seperti itu. Memudahkan ini ya Sprutnya naik. Nah, seperti ini. Ini pengalaman saya seperti ini. Jadi ini proses penyambungan sudah. Ya, ini satu cara dengan cutting yang besar. Baik, nah ini adalah metode atau media tanamnya ya untuk semai cutting maupun untuk grafting. Pertama, kalau di kami ini biasa menggunakan sekam bakar ya untuk proses semainya untuk cutting dan grafting, dan menggunakan tanah aja. Bisa juga menggunakan kompos. Jadi variasinya banyak lah kalau untuk media tanam ini. Jadi kalau fungsi dari sekam bakar itu untuk menjaga struktur tanah agar tetap gembur, kemudian menjaga pH tanah, kemudian juga mengisolasi penyakit serta menyerap racun, karena di sini ada unsur karbonnya juga. Kemudian mengatasi tanah rusak akibat bahan kimia, kemudian sirkulasi udaranya pun juga baik, itu bisa terjaga. Sementara kalau tanah itu kan dia bersifat mengikat ya, sehingga akar pun juga tidak mudah goyah. Jadi biasanya perlakuannya 1:1. Nah ini bisa juga misalnya kita setelah disambung tadi itu, proses tadi yang ada di video tadi, kemudian kita pendam di dalam kokopit nih. Jadi metodenya berbeda-beda. Ini mana yang paling memungkinkan lah, mana yang paling cocok diterapkan. Jadi nanti setelah sprout, kemudian kemungkinan nanti sudah muncul akar, baru nanti kita pindah tanam ke polybag. Nah kalau yang di sini adalah persiapan untuk langsung dimasukkan ke dalam polybag. Ya, contoh. Nah seperti ini adalah contoh yang langsung dimasukkan ke dalam polybag. Jadi setelah tadi disambung, masukkan ke dalam polybag dengan menggunakan media tanam tadi. Jadi beda-beda. Kalau yang di sini setelah sambung itu dipendam lagi di dalam kokopit, sehingga nanti dipilih mana yang sprout, mana yang tumbuh gitu ya tunasnya ini, sehingga nanti itulah yang dipindahkan ke dalam polybag. Jadi beda-beda. Cuma di sini ada resiko akar akan rusak ketika proses pencabutan dari sini ya, dari sini. Karena ini kan memerlukan paling tidak perlu waktu 2 minggu di sini proses di sini. Sementara kalau langsung di polybag ini kita tidak perlu lagi memindah tanamkan lagi ya yang sudah disambungkan ini. Tapi memang kelemahannya metode ini memerlukan ruang yang sangat besar. Gitu, ya. Nah ini contohnya adalah ini setelah 2 minggu itu seperti ini nih. Ini muncul sprout seperti ini semuanya nih. Ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Ini muncul seperti ini. Ini yang langsung ditumbuhkan di dalam polybag ini. Jadi setelah 2 minggu sampai dengan 3 minggu seperti ini. Dan ini sudah bisa dikenalkan terhadap sinar matahari. Jadi ini sudah diekspos terhadap sinar matahari, walaupun masih menggunakan sedikit paranet lah supaya nanti tidak terlalu langsung sinar matahari. Tujuannya adalah supaya pertumbuhan akar menjadi lebih baik. Jadi ketika kena sinar matahari, tunas ini juga akan berkembang dengan baik, kemudian juga akar pun juga akan berkembang dengan sangat baik. Nah ya seperti itu. Nah sekarang apa sih sebetulnya tadi kan tekniknya nih, teknik perbanyakan benihnya ya atau bibitnya. Sekarang kalau untuk benih yang baik itu yang seperti apa? Yang cocok untuk pemula, untuk yang baru menanam anggur, maka pilihlah varian-varian yang genjah tadi ya. Yang pertama itu adalah Ninel, kemudian Jupiter, Academy, Cosby, kemudian Julian, gitu, dan banyaklah sebetulnya yang sudah terkonfirmasi tumbuh baik di Indonesia. Nah, kemudian kondisi benihnya itu ideal gitu, baik ukuran, vigoritasnya ya, daun dan sulur dan akarnya itu betul-betul ideal. Yang seperti apa? Biasanya sih minimal tingginya itu 50 cm nih. Ini karena ini ada tipe merunduk, sehingga dia turun ke bawah. Kalau ini biasanya menggunakan ajir atau tali nih. Jadi tinggi minimal dari sambungan itu biasanya 50 cm dari sambungan grafting ini, 50 cm. Kemudian daun, kondisi daun sehat,
kemudian minimal ada beberapa daun ya, 5 daun. Sudah ada daun yang tua, pucuk daun yang sehat dan aktif. Jadi kalau memilih benih atau bibit yang baik itu adalah yang mempunyai pucuk daun yang sehat dan aktif. Kenapa? Karena pertumbuhan anggur ini adalah di ujung daun atau tunas apikal. Sehingga ketika bibit itu mempunyai pucuk daun yang aktif, ya, yang itu berarti pertumbuhannya itu akan cepat sekali, nanti akan cepat ngacirnya tuh. Berbeda halnya dengan pucuk daunnya yang sedikit stagnasi gitu ya. Nah itu biasanya agak lama, dia perlu recovery dulu. Kemudian juga sudah mempunyai sulur, itu sudah menandakan bahwa tanaman sudah cukup umur, ya paling tidak sudah 2 bulan atau 3 bulan di dalam polybag tersebut, ya. Dan ini biasanya sudah menunjukkan bahwa tanaman sudah siap untuk dipindah tanamkan ke tabula pot atau di grounding ya di tanah langsung. Kemudian ya perakaran kokoh ditandai dengan batang yang tertancap kokoh pada media tanam. Seperti itu. Ini adalah beberapa contoh. Nah ini tipsnya membeli benih anggur yang baik atau ya pastikan bahwa membeli di tempat yang direkomendasikan. Nah, sekarang ini banyak di online ini yang menjual bibit yang tidak bertanggung jawab gitu ya, yang membeli varian jenis A ternyata yang kirim adalah varian jenis B. Nah ini memang tugas kami juga dari asosiasi bekerjasama dengan pemerintah untuk mengedukasi penggiat anggur untuk sama-sama bertanggung jawab lah dalam peredaran benih ini. Dan nah ini beberapa contoh juga benih yang sudah siap tanam, ada Trans, Julian seperti ini, Orano, Ninel ya, seperti itu. Dan kami pun sekarang asosiasi bekerjasama dengan instansi terkait sedang melakukan proses pendaftaran. Jadi dalam jangka waktu menengah ini, yang menengah dan jangka panjang, kita akan mendaftarkan 11 varian anggur ya, anggur yang awalnya introduksi untuk didaftarkan sebagai varian anggur lokal ya, didaftarkan karena memang sudah tumbuh dan sudah beradaptasi lama di Indonesia selama lebih dari 5 tahun. Nah dalam waktu dekat ini kita akan daftarkan 4 varian dulu ya, yang sudah dilakukan uji morfologi, uji identifikasi ya, dan dalam waktu dekat mudah-mudahan sih atas dukungan semua pihak, mudah-mudahan varian anggur itu bisa dilepas ya, mudah-mudahan seperti itu. Mungkin itu yang Mbak Kalista nih yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti lebih banyak ngobrolnya aja barangkali ya. Ini hanya sekadar pengantar saja. Ya baik, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.